Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Bab 1, Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Sosial IPAS kelas 5 semester 1. Pada pertemuan 1, mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya dan jenis-jenis cermin. Tujuan pembelajaran menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. 2. Mengenal jenis-jenis cermin dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat atau bergerak lurus. Cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil pada ruangan rumah. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Cahaya bisa dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Cahaya bisa diuraikan. Cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna. Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Warna pelangi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 6. Ketika cahaya dihalangi, akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Jenis-jenis cermin. Cermin datar. Cermin yang biasa kalian pakai disebut dengan cermin datar. Saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih besar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Cermin cekung. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar jika kalian bercermin dari jauh.
kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun, semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin membesar. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Kesimpulan, cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. 2. Kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan. Benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata kita. 3. Cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Benda-benda tembus pandang seperti kain tipis dan kertas minyak hanya bisa ditembus sebagian oleh cahaya. Cahaya tidak bisa menembus benda-benda seperti tembok, kayu, dan badan kalian. Cahaya yang terhalangi ini kemudian akan membentuk bayangan. 5. Bentuk bayangan bergantung pada posisi benda, jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda, dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. 6. Jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibanding aslinya. 7. Cahaya juga bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Anak-anakku, setelah anak-anak mempelajari mengenai cermin dan sifat-sifat cahaya, bisa mengerjakan soal latihan sumatif yang ada pada link berikut. Anak-anak bisa memasukkan link berikut di dalam Google, kemudian mengerjakan soalnya, atau melihat di dalam deskripsi video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.